Kalau membedah tentang kebudayaan Bekasi, saya ingin flashback ke tahun 362 Masehi. Ya memang harus jauh. Merekonstruksi sejarah, merekonstruksi kebudayaan Bekasi itu tidak dilihat ketika kita masuk pada masa pergerakan. Bekasi itu panjang. Tahun 362 Masehi, Raja Jayasinga di Guru, raja pertama Tarumanegara di Korea itu memerintahkan kepada anaknya tanggal 1 Saka bulan mati terpaling bulan Bral miang maneh onaking kasih si laut. Tidak mungkin kerajaan ini menjadi besar kalau ada di daerah pegunungan, karena Tarumanegara itu dulunya di Korea Jayasinga, maka rajanya bergelar Pangeran Jayasinga di Kurang. Itu perlu paham juga orang Bekasi. Jadi jangan teriak-teriak ketika bicara konteks Bekasi. Kenapa ada kata yang campuran, termasuk tadi bilang Budemang lah, ini itu bahasa Belanda. Kalau bicara konteks kebudayaan, kita harus memahami betul akar dari budaya kita sebetulnya seperti apa. Jadi jujur saja saya ngomong, ketika saya bicara konteks Bekasi, tidak ada kata Bekasi kalau tidak ada Tarumanegara. Karena Dharma Wiryawarman itu anak kedua datang ke Bekasi, perjalanan dari Jayasinga 14 hari, ketemu bulan purnama, meletakkan pusat pemerintahannya di Kabupaten Bekasi sekarang. Mungkin sebagian saudaraku sekalian, teman-teman, oh dah itu posisi di video alam bugis. Lain itu kata orang Sunda, hitungannya 67, dan 66 ekna hiji. Jadi kalau apa kayak gitu, itu statistik zaman dulu. Mana cara kak, dah kapami benar, ekna kapami hiji 7. Lamun hirup di poin, anu ti ahad sampai ke Sabtu, berarti dia menguasai 7 hari itu kata raja. Baik, dasar mah pulang Citaru, Sarua, Salembur, dan ketua SPRI. Jadi kalau bicara konteks kebekasian, tidak bisa membedah konteks kebudayaannya. Oh jadi seperti sekarang. Bahkan kata Betawi saja abad ke-17 baru dipahami oleh orang. Jadi buat saya, primer kebudayaan orang Bekasi, Jabodetabek dan lain-lainnya itu orang Sunda. Kenapa saya bilang orang Sunda? Dari abad 19 sudah dikenal namanya Sunda Kalapa, bukan Betawi Kalapa. Ketika Tarumanegara habis tahun 668 Masehi, namanya pendeta Buddha Itsing menulis surat ke dinasti Qing di Cina. Telah selesai Tolomo, berdiri kerajaan Sundadipura dipimpin oleh Prabu terus bawa di Daya, lamun sungai Daya dipapai-mapai terus ke Muara, nah disebutnya Muara Sunda, itu jadi Marunda. Ini tidak dikenal suku Betawi. Yang ada primer kebudayaan Sunda tercampur asimilasi terhadap kebudayaan Melayu, kebudayaan Portugis, Belanda, Inggris, sehingga muncul kata Betawi itu asal kata tahun 1628 ayah kapal POC nempel Sunda Kalapa. Kapalnya itu bernama Batavia. Batavia itu salah satu suku Jermantik di pinggir sungai Ren, karena orang Belanda yang adalah keturunan bangsa Jerman. Maka orang Betawi tidak bisa orang Sunda nyebut Batavia, nyebutkan Betawi. Dan orang Sunda bahkan bisa nyebut Batavia, Betawi. Maka erek majak topeng model Betawi kayak gimana sih Mali tetap menghina nama Sunda. Ini harus dipahami. Bahkan ada istilah kalau orang Betawi lagi marah, lagi kesel, kabulak ke Pajajaran dulu. Karena apa? Wilayah Sunda Kelapa itu dikuasai oleh Pajajaran. Maka tahun 1537 Prabu Surya Wisesa